Polyphemus. Klasifikasiku, filum Arthropoda, kelas Merostomata, ordo Scyphosura, famili Limulnidae, genus Limulus, spesies Limulus polyphemus. Limulus polyphemus biasanya disebut juga belangkas. Di daerah Jawa yang berkelamin betina disebut mimi dan jantan disebut mintuno. Penelitian menyebutkan bahwa belangkas tidak berevolusi dan masih sama bentuknya seperti 570 juta tahun yang lalu. Ia termasuk hewan purba dan saat ini sudah dilindungi dan terancam punah. Belangkas berwarna coklat kehijauan, tetapi setelah mati berwarna coklat tua. Hewan ini bernafas dengan insang yang letaknya di ruas paling akhir bagian perut. Mulutnya terletak di tengah-tengah badannya, sementara matanya berada di bagian atas sebelah depan cangkangnya. Jika hewan ini terbalik, maka ia akan menggunakan ekornya yang kuat untuk tumpuannya. Jika tidak, maka ia akan mati. Bila ada bagian tubuhnya yang putus, dapat tumbuh lagi seperti semula. Selain di pantai, hewan ini juga banyak ditemukan di perairan mangrove yang substratnya berlumpur, karena mereka dapat dengan mudah memperoleh makanannya. Jenis makanan yang dimakan oleh hewan ini yaitu cacing dan kerang-kerangan. Hai, ini bagian dorsalku. Dia akan menjelaskan bagian dorsalku. Baiklah, ini adalah bagian dorsalnya. Pada bagian dorsal terdapat dua mata. Yang pertama mata tunggal dan yang kedua mata majemuk. Ini adalah cangkangnya dan ini adalah ekornya. Duri-duri ini berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Hati-hati ya, nanti kaki kalian bisa terluka. Ini bagian ventraku akan dijelaskan oleh dia. Nah, di bagian ventral ini terdapat 3 bagian lainnya. Yang pertama ada bagian muka atau anterior prosoma. Kemudian, bagian tengah disebut juga dengan posterior epistoma. Dan bagian terakhir yaitu bagian belakang atau duri ekor. Duri ekor ini terdapat dari anus sampai dengan ujung ekor. Huruf A adalah klilera. Huruf C dan D yaitu kaki pertama dan kaki kelimanya. Yang huruf CP ini adalah bibir atas atau yang disebut dengan epistomatik. Kemudian di bawah bibir atas terdapat mulutnya. Dan ini adalah operculumnya. Dan di dalam operculum terdapat lamela-lamela atau lembar-lembaran linsa. Kemudian di bawah ini adalah anusnya. Sudah tahu kan bagian-bagian ventraku? Sistem-sistem selanjutnya akan kami teruskan nanti setelah satu ini. Bip, 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 bip. Oh, itu namanya kepiting tapal kuda. Dia itu hidupnya di laut, tapi ada juga yang di air payau. Oh begitu ya kak. Jadi cara reproduksinya bagaimana? Caranya Kepiting tapal kuda dewasa akan turun ke perairan yang lebih dangkal ketika masanya berkembang biak. Saat itulah terjadi fertilisasi. Biasanya jantan lebih dulu yang tiba di pantai. Ketika sang betina menyusul, sang jantan mengeluarkan feromon ke dalam air untuk menarik pasangannya. Kemudian, si betina akan membuat lubang-lubang dari 5-7 lubang di pesisir pantai untuk menempatkan telur-telurnya. aku lava. Limulus polyphemus. Terjadi perkawinan dan pembuahan paling banyak ketika malam hari saat bulan purnama. Betina bisa mengeluarkan 2.000 sampai dengan 4.000 telur dalam sekali bereproduksi dan baru bisa menghasilkan telur lagi dari umur 10 sampai dengan 11 tahun. Sedangkan jantan lebih muda, antara 8 sampai dengan 9 tahun. Itulah mengapa perkembangan spesies ini lamban karena faktor matangnya gonad yang sangat lama. Hal yang unik dari hewan ini yaitu memiliki darah berwarna biru. Yuk kita simak penjelasannya. Aku memiliki darah berwarna biru. Aku darahnya. Tahu kenapa aku berwarna biru? Karena aku tidak mengandung hemoglobin, tetapi aku mengandung hemosianin. Hemosianin adalah zat
dalam protein. Aku sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama pada industri obat-obatan. Aku dapat menguji dan memastikan bahwa obat itu bebas dari bakteri. Keajaiban sejati dari sel darah hewan ini terletak pada sel kekebalan khusus, yang mana dapat mengumpul dan membentuk gel saat kontak dengan bakteri penyerang. Oleh karena itu, darah hewan ini banyak diburu dan diekstrak untuk dimanfaatkan guna menguji kontaminasi setiap vaksin, alat bedah, dan alat medis yang ada di dalam tubuh manusia selama lebih kurang 47 tahun terakhir. Para ilmuwan tidak membunuh dengan percuma saat melakukan ekstrak darah, tetapi hanya diambil darahnya dan dilepaskan kembali ke habitatnya. Berikut adalah sistem peredaran darah dari kepiting tapal kuda. Peredaranku yang pertama melalui jantung, kemudian ke arteri, lalu kembali lagi ke seluruh tubuh, menuju ke vena, kemudian aku menuju ke insang. Nah, dari insang ini aku mengalami proses pertukaran gas CO2 dan O2. Setelah ke insang, aku kembali ke jantung. Wah, lapar nih. Wah, di situ ada makanan. Apa sih cacing nih? Ada predator. Cacing predator. Akhirnya aku kenyang. Apalagi harus dimakan ya? Cacing yang dimakan tadi masuk ke mulut dengan bantuan kaki-kaki posterior menuju esofagus. Aku masuk ke esofagus. Aku masuk ke tembolok. Aku digiling oleh usus. Aku dikeluarkan oleh anus. Jadilah aku.